warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas Food Accounting A yang beranggotakan saya sendiri, Abdul Wasana dengan NIM 2008 1030 1045 dan rekan saya Farhan Indiawan dengan NIM 2008 30 dan rekan saya Mariska Ramadhanita dengan NIM 2008 1030 1030. Kami akan melakukan kunjungan ke UMKM Indonesia. Yuk simak video ini. Halo guys, UMKM yang kami kunjungi yaitu Bumbumsel. Bumbumsel ini terletak di Jalan Jawa nomor 17, Tegal Betolor, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bumbumsel bergerak dalam penyediaan barang-barang elektronik, khususnya handphone dengan berbagai macam merek yang dijual. Bumbumsel berdiri sejak tahun 2002. Bumbumsel ini didirikan oleh Bapak Dharma Setria Tarigan. Tujuan kami datang ke Bumbumsel untuk mengetahui beberapa produk mengenai harga jual dan harga beli dari produk yang ada di Bumbumsel. Oke guys, kita simak video selanjutnya ya. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan pada aplikasi Mayop. Jadi, kelompok kami memilih Bumbumsel sebagai objek pengerjaan pada pengaplikasian software Mayop. Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Bumbumsel ini adalah yang pertama, periode akuntansi dimulai pada tanggal 1 Mei 2022. Yang kedua, semua harga yang tertera belum termasuk PPN 9%. Yang ketiga, bangunan memiliki masa manfaat 20 tahun tanpa nilai residu. Baik, sebelumnya kita harus membuat data perusahaan baru dengan mengklik. Lalu kita next. Kita bikin nama sesuai dengan nama perusahaan. Kita bisa isi business fact. Dari bulan Januari, kita next, lalu kita ubah penyimpanan sendiri, lalu kita next, kita klik setup assistant. Kami sudah membuat akun-akun yang dibutuhkan, diantaranya kita bisa melihat pada akun. Di sini terdapat semua akun, kita bisa melihat pada akun aset sendiri ada kas bank, kas kecil, piutang dagang, persediaan, perlengkapan, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan lain-lainnya. Pada akun liabilitas ada utang dagang, output tax, dan juga input tax. Pada akun equity ada modal pemilik, dan juga yang lainnya. Pada akun income terdapat penjualan dan juga yang lainnya. Kita juga ada beban, bank utilitas, dan lain-lainnya. Dalam menjalankan usahanya, Bumbumsel ini memiliki beberapa customer dan juga supplier untuk membantu usaha Bumbumsel ini untuk semakin berkembang ke depannya. Kita bisa membuat data customer dan supplier ini pada card file, lalu kita mengklik card list. Di sini kita dapat mengetahui customer dan supplier yang bekerja sama dengan Bumbumsel. Kita bisa mengklik customer untuk mengetahui customer siapa saja yang bekerja sama dengan Bumbumsel. Ada Aurora Cell, Vendicell, Rendicell, Renicell, dan juga Santi. Kita juga bisa menambahkan data customer baru dengan mengklik New. Di sini kita bisa menambahkan nama dari customer, lalu klik OK. Begitu juga dengan data supplier. Kita bisa mengetahui data supplier ini dengan mengklik supplier. Di sini terdapat 3 supplier dari Bumbumsel sendiri. Yang pertama dari Oppo Store Indonesia, yang kedua dari PT Era Jaya Swasembada, yang ketiga dari Realme Store Indonesia. Kita juga bisa menambah supplier baru dengan mengklik New, lalu mengisi nama supplier sendiri, lalu mengklik OK. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat BN. Nah, di sini kita pergi ke list yang di atas ini. Lalu kita pilih ke bagian export.
Kalau kita klik, nah di sini jika ingin membuat baru ya, kita pilih ke bagian new, karena kami sudah membuat text code-nya di tampilannya seperti ini. Kita sudah membuat VPN-nya. Nah, tampilan seperti ini. Untuk text code-nya itu VPN, untuk deskripsinya itu baca pertambahan nilai, dan untuk teks tadi itu VPN service text dengan rate 11%. Nah, untuk link account-nya kita masukkan ke untuk text collect-nya kita masukkan ke auto text, dan untuk link account for text page-nya kita masukkan ke info text. Lalu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat daftar nama barang dan harga penjualannya. Yaitu kita pergi ke bagian inventory, lalu kita klik ke bagian item list. Nah, untuk daftar harganya dan daftar barangnya sudah kita input ya di sini, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu untuk item namanya kita isi dengan PP, untuk name-nya kita isi dengan nama barangnya yaitu Oppo A76. Nah, untuk iBuy, iSell, dan iInventory ini kita centang ya. Lalu untuk iBuy sendiri kita link account-kan ke akun JOBS, dan untuk iSell-nya sendiri kita link account-kan ke akun penjualan, dan untuk akun iInventory-nya kita link account-kan ke persediaan. Nah, untuk harga penjualannya di sini ada best selling price-nya, kita isi harga jualnya. Lalu untuk text box-nya kita pilih VPN. Lalu kita klik OK. Lalu setelah kita masukkan ya nama barang dan harga jualnya, untuk selanjutnya yaitu kita mengisi inventory, ya. Yaitu dengan cara kita pergi ke bagian inventory ini, lalu kita klik bagian just inventory. Nah, untuk bagian di sini kita bisa mengisikan pada tanggal, lalu ada minggunya, lalu kita bisa mengisi pada item number. Karena kami sudah menginput inventory-nya, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk item number-nya kita WP, RL, dan SD. Nah, untuk kuantitinya ada 10 di 8, dan untuk unit cost-nya itu kita masukkan harga belinya. Lalu untuk akunnya kita link ke akun bagian persediaan. Nah, untuk selanjutnya itu kita setup link account-nya ya. Caranya kita pergi ke bagian atas ini, bagian setup, lalu kita pergi ke bagian link account, lalu kita pilih account dan banking account. Nah, untuk tampilan link account-nya seperti ini. Untuk equity account for historical balancing-nya yaitu kita link account ke historical balancing account. Lalu untuk bank account for under deposit fund-nya kita link account ke Kasbun. Lalu masih dengan cara yang sama kita link account-kan pada sales account. Tampilannya seperti ini. Untuk aset account for taking receivable-nya kita link account-kan pada piutang dagang. Untuk bank account for customer receipt-nya kita account-kan ke Kasih Bank, dan untuk iCharge break on sales-nya kita account-kan pada break collect. Nah, untuk link account yang terakhir yaitu untuk bagian purchase account. Nah, untuk bagian purchase account tampilannya seperti ini. Liability account for taking payable kita linkkan pada piutang dagang. Nah, untuk bank account for paying bill kita linkkan pada kas keuangan. Nah, untuk iPay break on purchase-nya sendiri kita linkkan pada break paid. Untuk iTake discount for early payment kita linkkan pada discount tag. Dan untuk iPay charge for late payment kita linkkan pada late paid. Lalu setelah membuat komponen tersebut, lalu kita masukkan saldo awalnya ya, yaitu kita klik bagian setup, lalu kita klik bagian balance, lalu kita klik bagian account opening balance. Nah, untuk opening balance sendiri ini sudah kita masukkan ya untuk neraca saldo awalnya. Untuk kasih banknya itu ada senilai 40 juta, dan untuk piutang dagangnya ada 5 juta, persediaan 68.393, untuk bangunan itu ada 20 juta, dan untuk tanggungan 20 juta, untuk modal pemilik 150 juta, 383 juta, dan untuk amount left-nya itu 0. Jadi untuk neraca untuk saldo opening balance-nya ini sudah balance. Oke. Lalu kita pergi ke customer balance untuk menyesuaikan piutangnya.
sudah kita input, hasilnya seperti ini. Untuk overall hasil kita lihat. Nah, untuk inputnya kita masukkan di total input text, dan untuk PPN-nya kita masukkan juga PPN seperti ini. Nah, untuk setup balance untuk utangnya sendiri kita masukkan juga di supplier balance, dan hasilnya seperti ini sudah kita input. Nah, untuk menginputnya itu di sini kita tuliskan total utang dan total liquidity text-nya sebesar utangnya, lalu kita masukkan PB-nya juga. Baik, untuk selanjutnya adalah penyatakan transaksi pada counter business sell. Nah, pada bulan Mei. Nah, counter business sell ini pada bulan Mei terdapat transaksi penjualan, pembelian, pembayaran utang kepada supplier, dan penerimaan pembayaran utang dari customer. Nah, langsung saja untuk pencatatan penjualannya kita pada opsi sell. Nah, kita bisa mencatat penjualan yang terjadi pada counter business sell ini pada enter sell. Nah, kita pilih di sini customer mana yang membeli produk pada business sell ini. Nah, karena kelompok kami sudah mencatat beberapa transaksi yang terjadi pada bulan Mei, jadi kita lihat saja pada transaksi original. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu tanggalnya, tanggal 1 bulan Mei tahun 2020. Nah, di sini terdapat beberapa transaksi penjualan yang terjadi pada counter business sell. Nah, kita klik salah satu, yaitu pada tanggal 8 Mei, yaitu customer yang bernama Santi, dia membeli satu produk Samsung A23 pada counter business sell ini. Nah, kita oke. Nah, untuk pencatatan penerimaan pembayaran piutang dari customer, kita bisa mencatat pada receipt payment. Nah, di sini kita pilih customer mana yang melakukan pembayaran utangnya pada business sell, pada toko, kita catat di sini. Dan selanjutnya yaitu tentang transaksi pembelian. Nah, transaksi pembelian ini kita catat pada purchase. Nah, di purchase ini kita klik enter purchase untuk mencatat transaksi pembelian. Nah, business sell bisa memilih dari supplier mana mereka membeli produk, atau mau membeli pada Oppo Store atau PT Rajaya, atau membeli pada Realme Store. Nah, pilih salah satu supplier mana yang akan dibeli produknya. Nah, untuk pembayaran utang sendiri, Bumisa bisa mencatat pembayaran utangnya pada supplier itu pada pagi. Nah, kita pilih supplier mana yang kita bayar utangnya, apakah Oppo Store atau PT Rajaya ataupun Jani. Nah, kita bisa catat transaksi pembayaran utang itu pada kolom ini. Nah, untuk transaksi lainnya, kita bisa catat pada akun. Transaksi lain yang terjadi pada Bumisa pada bulan Mei itu terdapat pembayaran gaji karyawan dan juga pembayaran listrik. Nah, kita bisa catat pada record journal entry ini. Nah, kita langsung saja karena kelompok kami sudah melakukan dalam pencatatan. Nah, seperti pada tanggal 9 ini, Bumisa membayar listrik. Jadi, kita ubah darinya pada tanggal 9, memonya yaitu membayar listrik. Dan di sini akun yang digunakan adalah beban utilitas pada kas bank senilai 100.000. Atau senilai 100.000 ini membayar listriknya itu 100.000 yang pada bulan Mei ini saja. Nah, selain membayar transaksi lainnya pada akun ini, kita bisa melakukan penyesuaian. Nah, dari survei yang kita lakukan, dari survei yang kelompok kami lakukan itu, pada Bumisa ini yang mengalami penyusutan hanyalah bangunannya. Jadi yang perlu terdapat jurnal penyesuaian yaitu tentang penyusutan bangunan. Seperti ini. Nah, untuk pencatatannya yaitu pada tanggal 31 Mei 2022 dan memonya yaitu jurnal penyesuaian. Nah, karena penyusutan pada bangunan, jadi akunnya beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan. Setelah itu, kita apabila semua transaksi sudah selesai, kita bisa melakukan reconcile atau penutupan. Nah, untuk reconcile ini kita lakukan pada opsi banking, kita reconcile akun. Nah, kita tulis dulu tanggalnya di sini, tanggal 31 Mei. Nah, di sini sudah terdapat beberapa seluruh transaksi yang terjadi pada bulan Mei. Kita centang terlebih dahulu. Nah, kalau sudah semuanya dicentang dan di sini sudah 0, berarti kemungkinan transaksi yang kita lakukan itu pencatatannya sudah benar ya, karena out of balance-nya itu sudah 0. Nah, apabila out of balance-nya ini sudah 0, kita bisa langsung melakukan reconcile. Kalau out of balance-nya ini belum 0, jangan diketik reconcile terlebih dahulu. Kita harus meneliti satu persatu bagian mana yang kita salah melakukan transaksinya atau pencatatan transaksinya.
Jadi kalau out of balance-nya sudah 0, kita bisa langsung reconcile. Tinggal klik reconcile, lalu reconcile. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terreconcile. Nah, untuk melihat laporannya, kita bisa pada report. Kita klik yang akun. Untuk laporan laba rugi pada income statement yang aktual, kita display. Nah, kita ubah dulu tanggalnya, ini 0. Nah, ini merupakan laporan laba rugi bulan Mei pada counter Bumsel. Nah, pada bulan Mei ini ternyata counter Bumsel itu mengalami profit atau laba senilai 3.432.101,90. Setelah itu kita lihat tentang standar balance-nya terlebih dahulu, kita display. Nah, di sini ini merupakan neraca dari counter Bumsel selama bulan Mei. Nah, di sini diperoleh total asetnya itu senilai 160.458.050,90 dan utangnya senilai atau liabilitasnya senilai 19.642.950 dan total equity senilai 140.815.101,90. Nah, untuk cara mencetak laporannya ini, kita contohnya ya, untuk laporan laba rugi, kita buka terlebih dahulu. Nah, kita untuk mencetak atau menyimpan laporan laba rugi dari Bumsel ini, kita bisa klik send to. Nah, kita ubah jadi PDF. Kita pilih saja kita mau menyimpannya tentang Excel atau apa. Kalau saya mau yang PDF saja. Nah, kita pilih mau disimpan pada yang mana. Lalu kalau sudah seperti itu berarti sudah disimpan pada dokumen kita. Lalu kita bisa close. Nah, demikian pemaparan atau pemaparan pengaplikasian Nayo pada counter Bumsel dan kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.